Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib serta para pendengar radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita beriktikaf beberapa menit sambil menunggu tibanya waktu Isya, marilah sama-sama kita memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita kepadanya, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan di dunia maupun keberkahan di akhirat. Diberikan kesehatan dan kemudahan dalam kita menjalani dan melaksanakan tugas kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah saya muliakan, setiap kita pasti mendapatkan suasana kemudahan, sebagaimana kita juga pasti merasakan suasana kesusahan. Tidak ada di antara kita yang diberikan kemudahan secara terus-menerus, dan juga tidak ada di antara kita yang diberikan kesusahan secara terus-menerus. Kesusahan dan kemudahan, kemudahan dan kesusahan akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mendapatkan kemudahan, di waktu lain kita akan mendapatkan kesusahan. Dua hal ini merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Sehingga ketika kita
mendapatkan kemudahan, kita bersyukur, sebagaimana ketika kita mendapatkan kesusahan, kita bersabar. Al-Quran menyebutkan kemudahan itu dengan yusr. Yusran atau yusra atau maisurah, maisura, ya, atau yasira. Itu bahasa yang digunakan Al-Quran untuk menyebutkan sesuatu itu mudah, gampang. Nah, sebagaimana kesusahan, Allah Subhanahu wa taala sebutkannya dengan usra atau usran, asira, ta'asartum. Nah, ini bahasa yang digunakan oleh Al-Quran untuk menggambarkan tentang kesusahan. Jamaah saya muliakan, kalau kita melihat bagaimana Al-Quranul Karim menggambarkan kepada kita tentang kesusahan dan kemudahan, di mana Al-Quran menyebutkan kemudahan itu lebih banyak dibandingkan dengan kesusahan. Ada Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kata yusr, kemudahan itu sebanyak 41 kali. Sedangkan kata-kata kesusahan al-usr disebutkan dalam 12 kali. Jadi dari ini saja kita bisa memahami bahwa sebenarnya Allah berikan fasilitas kemudahan-kemudahan kepada kita lebih banyak dibandingkan dengan kesusahan. 41 kemudahan, 12 kesusahan. Kan lebih banyak kemudahan dibandingkan dengan kesusahan. Hanya terkadang kita ketika mendapatkan kesusahan, kemudahan-kemudahan selama ini yang kita dapatkan itu hilang ketika kita berhadapan dengan kesusahan. Padahal Allah kasih kesusahan 1, Allah berikan kemudahan 10. Karena kesusahan ini, yang 10-nya lupa dan gak ingat. Yang ada di depan mata, kesusahan itu yang menjadi fokus perhatiannya. Jamaah saya muliakan, di samping itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan, menyertakan antara kesulitan dengan kemudahan, kemudahan dan kesulitan. Itu sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. 5 kali ini menunjukkan bahwa setiap kali ada kesulitan, maka ada kemudahan di belakangnya. Setiap kali kita mendapatkan kesusahan, maka Allah menyediakan kemudahan di balik kesusahan itu. Hanya terkadang kita
tidak memahami bahwa di balik kesulitan ada kemudahan. Nah, dia masih muliakan. Jadi kata kemudahan dalam Al-Quran ada 41 kali. Kata kesulitan yus'al usr dengan berbagai variasinya ada 12 kali. Kemudian menyertakan antara kemudahan dengan kesusahan dan kemudahan ada 5 kali. Kemudahan ataupun kesulitan, kesusahan dalam Al-Quran baik untuk yang sifatnya kemudahan dalam artian umum ataupun kemudahan dalam kita melakukan amal soleh. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi duduk-duduk dengan para sahabatnya dalam matan yang agak panjang, saya tidak bacakan semuanya, tapi intinya yang terkait dengan ini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada di antara kamu wa in minkum, tidak ada di antara kamu illa kecuali sudah diketahui maq'aduhu, sudah diketahui tempatnya di surga ataupun di neraka, dalam bahagia ataupun dalam sengsara. Ini kita pahami dalam konsep qada dan qadar, bahwa apa yang terjadi dan apa yang kita lakukan itu sudah termaktub dalam lauh mahfuz. Sehingga para sahabat mendengar ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana tawakkalu, apakah kita ini pasrah? Karena sudah tertulis semuanya. Apakah kita ini natawakkalu? Kita ini pasrah gitu, menerima apa adanya? Qala, beliau bersabda, i'malu, maka beramallah kamu. I'malu, kullun muyassarun lima khuliqalah. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu karena segala sesuatu akan dimudahkan sesuai dengan apa yang diciptakan. Sambil beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat yang terdapat dalam surat Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Fa amma man a'ta wattaqa, maka adapun orang-orang yang a'ta, yang memberikan, berinfak, mengeluarkan dari hartanya untuk orang lain. Fa amma man a'ta wattaqa,
dan bertakwa, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Ya, ini hablum minallah, sedangkan a'ta tadi hablum minan nas. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan, wa saddaqa bil husna, dia membenarkan tentang surga, akhirat dan balasan, meyakini dan membenarkan akan adanya akhirat, akan adanya surga, akan adanya balasan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan. Nah, di sini komentar para mufassirin, yusra itu adalah ketaatan dan amal soleh. Yusra juga maknanya surga. Jadi siapa saja yang memberi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, dan membenarkan akan adanya surga dan balasan, maka kami akan mudahkan dia untuk mendapatkan kemudahan dan surga itu. Jadi siapa yang meniti jalan keimanan, ketakwaan, dan mempersiapkan diri untuk akhirat dan surga, maka Allah mudahkan dia dalam usahanya menempuh jalan keimanan, ketakwaan, memberi a'ta dan membenarkan akan adanya akhirat. Allah mudahkan. Nah, ini bentuk kemudahan-kemudahan yang Allah berikan bagi yang terkait dengan amal soleh, keimanan dan ketakwaan. Sebaliknya, wa amman bakhila wastaghna, lawannya tadi, kebalikannya. Kalau yang tadi a'ta, dia memberi, ini lawannya, kebalikannya, bakhil, enggak mau memberi, pelit, kikir, tidak perhatian kepada saudara, enggak membantu orang-orang yang membutuhkan. Wastaghna, dan merasa cukup, merasa mampu, enggak perlu beriman, enggak perlu beramal soleh, enggak perlu berdoa kepada Allah minta dimudahkan dalam amal dan ketakwaan. Wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan akan adanya surga, mendustakan akhirat, tidak mempersiapkan diri untuk itu. Maka usahanya dalam bakhil, tidak perhatian kepada orang lain, usahanya dalam merasa diri cukup, enggak perlu beriman dan beramal, usahanya dalam mendustakan adanya akhirat, surga dan balasan, Allah mudahkan. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kami mudahkan dia untuk mendapatkan kesulitan. Al-usra di situ disebutkan maknanya adalah neraka. Maknanya adalah kemaksiatan dan kedurhakaan. Jadi dua-duanya diberikan kemudahan. Siapa yang menuju dan meniti jalan kebaikan, Allah mudahkan dalam kebaikan. Siapa yang meniti kepada jalan kesusahan dan kemaksiatan, maka juga Allah mudahkan. Kenapa? Karena
untuk meniti dua jalan itu pilihannya pada diri kita sendiri, bukan pada orang lain. Diri kita yang memilihnya, diri kita dimudahkan dan diri kita yang mengerjakan. Sebagaimana yang meniti jalan keburukan, diri kita yang memilih keburukan, diri kita yang dimudahkan untuk meniti itu, dan diri kita yang mengambil usaha untuk ke jalan itu. Sehingga dalam hal ini kitalah yang nanti akan mempertanggungjawabkan atas pilihan yang kita pilih, meniti jalan kemudahan atau meniti jalan kesusahan, meniti jalan kebaikan atau meniti jalan keburukan. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW tadi, i'malu, kamu beramal saja. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan apa-apa yang diciptakan. Kenapa jemaah saya muliakan? Karena memang dalam jiwa kita ini Allah berikan dua potensi. Potensi ketakwaan dan potensi keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena sudah diilhamkan dalam diri kita ada fujur dan ada takwa, maka dua jalan itu dimudahkan. Allah berikan fasilitasnya, Allah berikan jalannya, yang milih kita. Maka ketika kita memahami ini, tentunya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk meniti jalan amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kalau kita gampang, mudah untuk memberi, mudah untuk melaksanakan perintah Allah, mudah dalam meninggalkan larangannya, maka yakinlah itu berarti kita dimudahkan untuk meniti jalan-jalan itu. Sebagaimana kalau kita cenderung kepada kebakhilan, kemaksiatan, kedurhakaan, dan tidak mempersiapkan diri untuk akan adanya hari kiamat dan surga neraka, maka yakinlah kita itu berarti dalam kondisi ini mudahkan untuk meniti jalan itu. Jamaah saya muliakan, jadi kemudahan itu terkadang dimaknai adalah kemudahan dalam kita beramal, baik itu amal baik maupun amal buruk. Terkadang juga kemudahan itu dimaknai sesuatu yang kebalikan dari kesusahan. Apa saja yang memudahkan kita atau apa saja yang tidak menyusahkan kita, maka dia adalah kemudahan. Jadi Al-Quran terkadang menggunakan kemudahan ini, al-yusr, untuk kemudahan dalam beramal, yang sifatnya amal soleh, dimudahkan kita untuk melakukannya. Terkadang yusr, kemudahan, Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan
adalah untuk menyebutkan kemudahan secara umum. Kemudahan dalam hidup, kemudahan dalam kita beraktivitas. Apa yang membahagiakan dan meringankan kita, yang membuat kita mudah, itu namanya yusr. Senang, lapang, mudah, ya, itu yusr. Dan itu sebagaimana tadi saya katakan di awal, Allah ulang sebanyak 41 kali. Misal ayatnya, yuridullahu bikumul yusr. Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kamu itu kemudahan. Makanya di antara tabiat agama ini mudah, bukan susah. Bentuk kemudahan misalnya kita sholat. Kalau sehat, mampu berdiri, sholat secara sempurna. Kalau nggak mampu berdiri, duduk. Allah berikan kemudahan. Nggak sanggup duduk, berbaring. Nggak sanggup berbaring dalam kondisi tidur, dalam kondisi pakai isyarat, bisa juga. Bagian dari kemudahan. Yang penting melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan bagi kalian semua itu adalah kemudahan. Dalam surat At-Talaq misalnya, ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah akan jadikan setelah ada kesusahan itu ada kemudahan. Selalu Allah menggunakan ini dengan fi'il mudhari. Allah selalu menjadikan setiap ada kesusahan ada kemudahan. Dalam surah Al-Kahfi misalnya ayat 88, wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Ini yang selalu kita baca setiap malam Jumat. Al-Kahfi. Wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kami akan katakan baginya bahwa segala urusan kami adalah prinsipnya ada kemudahan. Dia masih menggunakan untuk Al-Quran pun Allah mudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dijadikan sebagai peringatan, dijadikan untuk dihafal, dibaca. Fahal min muddakir, maka siapa yang mau mengambil manfaat kemudahan itu. Bahkan di ayat Al-Qamar itu Allah ulang-ulang sebanyak 4 kali. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi Al-Quran ini sudah Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ya, mudah untuk dibaca, mudah untuk dipahami. Tinggal apakah kita fahal mimudakir, kita mengambil bagian dari kemudahan itu. Jemaah saya muliakan, dalam kita bicara pun, dalam kita berkomunikasi, berinteraksi, Allah nyuruh kita untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan mudah. Faqul lahum qawlan maysura. Maka berkatalah, berkomunikasilah dengan mereka dengan bahasa yang mudah. Jadi sesuai dengan
objek yang kita interaksi. Kalau dengan anak-anak, ya komunikasi mudahnya jangan kita menggunakan bahasa orang tua. Untuk anak SD, komunikasi mudahnya jangan menggunakan ketika kita seperti bicara dengan orang dokter. Jadi memudahkan dalam berkomunikasi. Tegas, lugas, jelas. Bukan seperti bahasa kita kalau bisa dibuat susah, kenapa? Jadi mudah. Justru Al-Quran nyuruh kita, prinsipnya ada prinsip kemudahan. Dan kita berkomunikasi pun dengan cara yang mudah dicerna dan mudah dipahami oleh orang lain. Faqul lahum qawlan maysura. Dan berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mudah. Jemaah saya muliakan, yasir itu maknanya adalah kecil dan sedikit. Selain makna mudah tadi, yasir bukan yasir, tapi yasir itu artinya sedikit dan ya mudah juga. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Urusan itu bagi Allah sangat gampang, sangat mudah. Sangat sedikit, enggak banyak. Sesuatu yang banyak lawannya yasir. Mudah, sedikit itu yasir. Jemaah saya muliakan, untuk yang usr, susah, Al-Quran menyebutkan wala yuridu bikumul usr. Sebagaimana Allah menginginkan prinsip kemudahan, lawannya wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menginginkan bagi kamu itu ada kesusahan. Prinsipnya begitu. Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisarah. Kalau ada yang punya sesuatu yang susah, maka coba dimudahkan. Fa nadhiratun ila maisarah. Kalau ada yang datang kepada kita dalam kondisi susah, bagaimana caranya? Kita mudahkan. Ketika ada orang datang kita memiliki masalah, bagaimana masalahnya kita ringankan, bukan ditambah lagi. Fanaziratun ila maisarah. Jemaah saya muliakan, hari kiamat itu disebut juga dengan hari yang sulit. Wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Sesungguhnya hari itu maksudnya hari kiamat bagi orang-orang kafir adalah hari yang sulit. Yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir. Orang-orang kafir mengatakan hari ini adalah hari yang sangat sulit. Ya. Jemaah saya muliakan, nah ini ayat-ayat yang bicara tentang kesulitan. Sebagaimana tadi kita sudah mendengar beberapa ayat tentang kemudahan. Ada 5 ayat yang menggandengkan antara kesusahan dengan kemudahan, kemudahan dengan kesusahan. Kalau bagian pertama tadi itu kemudahan saja 41. Bagian kedua kesulitan saja 12 kali. Nah, ini ada 5 ayat yang menggabungkan antara
kesulitan dengan kemudahan, kemudahan dengan kesulitan. Yang paling nampak, yang paling sering kita dengar adalah sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syarh. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna sesungguhnya, taukid, penegasan, penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'a itu bersama, penyertaan. Ma'a ini menunjukkan bahwa setiap kali ada kesulitan itu selalu ada kemudahan. Sebagaimana setiap kali kemudahan itu ada kesulitan. Ma'a ini sesuatu hal yang gak bisa dipisah. Allah menyebutkan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, tidak akan kalah 2 kemudahan berhadapan dengan 1 kesulitan. Di situ al-usr digunakan pakai alif lam. Alif lam. Kesulitan. Tapi kemudahan enggak pakai alif lam, yang sifatnya banyak. Jadi 2 kemudahan akan bisa mengalahkan 1 kesulitan. Artinya apa? Bahwasanya Allah selalu akan berikan kepada kita kemudahan lebih banyak daripada kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Jadi dia saya muliakan, dari ayat-ayat ini kita bisa pahami bahwasanya kemudahan dalam perspektif Al-Quran itu 2. Kemudahan dalam melaksanakan amal kebaikan, ketaatan dan ketakwaan, dan surga. Kemudahan yang sifatnya duniawi, non amal dan ketakwaan. Begitu juga kesulitan yang sifatnya kesulitan dalam tidak melaksanakan perintah Allah, kemaksiatan dan kedurhakaan, serta kesulitan yang sifatnya duniawi, non amal dan ketaatan. Dua-duanya ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Nah, maka oleh karena itu, ketika kita bicara tentang kemudahan, itu kemudahan dalam amal soleh dan kemudahan dalam kehidupan kita. Sebagaimana kesusahan itu adalah kedurhakaan dan kemaksiatan, serta kesulitan dalam keduniaan kita. Tentunya 5 ayat ini yang menggabungkan antara kesulitan dengan kemudahan. Kita minta agar setiap kali ada kesusahan, Allah berikan kepada kita kemudahan. Ketika kita melaksanakan amal soleh, kita diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan perintah Allah, dan kita juga bisa diberikan kemudahan untuk bisa meninggalkan larangan-larangannya. Di samping kita juga minta kemudahan dari apa-apa yang membuat kita bahagia dan tidak merasakan kesusahan. Mudah-mudahan ayat-ayat tentang kemudahan dan kesulitan, serta 5 ayat yang menggabungkan antara kesulitan dan kemudahan ini bisa memberikan optimis kepada kita bahwasanya Allah banyak memberikan kita kemudahan dibandingkan dengan kesulitan, supaya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perintahnya dan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.